Kalian tahu nggak kalau di dunia ini ada beberapa tempat yang dapat predikat atau julukan sebagai tempat yang paling terpencil di dunia? Tempat-tempat ini dinamakan sebagai Poles of Inaccessibility atau titik paling terpencil di bumi. Titik terpencil di sini bukan maksudnya tempat yang nggak ada kehidupan atau yang tersembunyi ya. Tapi yang dimaksud di sini tuh tempat yang kalau di daratan posisinya jauh banget dari bibir pantai. Tapi kalau di laut posisinya jauh banget dari daratan terdekat. Jadi titik paling terpencil di bumi itu yang ada di darat, ada juga yang posisinya di laut. Nah, di bumi kita ini ada sekitar 8 titik terpencil yang terdapat di setiap benua dan ada satu di lautan. Kalau di benua Australia, lokasi terpencilnya itu ada di daerah bernama Papunya dan Danau Lewis. Buat kesana, kalian butuh izin dari suku aborigin setempat karena wilayah itu wilayahnya mereka. Kalau di Amerika Selatan, lokasinya ada di wilayah Mato Grosso. Letaknya ada persis di tengah daratan Amerika. Kalau di Amerika Utara, titik terpencilnya ada di wilayah South Dakota, Amerika Serikat. Kalau di benua Afrika, titik terpencilnya ada di dekat kota Obo, Afrika Tengah, dekat sama perbatasan negara Republik Demokratik Kongo dan Sudan Selatan. Kalau di daratan Eurasia, gabungan Eropa dan Asia, lokasi terpencilnya ada di gurun Gurban-Tunggut, dekat perbatasan Kazakhstan. Kalau di kutub, penentuan lokasi terpencilnya agak sedikit sulit nih, soalnya kedua wilayah itu terdiri dari daratan dan lapisan es. Nah, lapisan es ini nggak menentu posisinya. Jadi, kalau diukur, mungkin penentuan lokasi terpencilnya beda-beda, tergantung dari mana kalian ngambil titik acuan. Tapi kalau versi yang umum, titik terpencil kutub utara itu terletak di sini. Kalau di kutub selatan, lokasinya ada di sini. Lokasi ini sulit banget buat dicapai, dan cuman orang Rusia yang pernah bangun markas penelitian di lokasi ini tahun 1958. Nah, yang tadi disebutin itu lokasi titik terpencil di benua-benua. Masih ada satu lagi lokasi terpencil yang letaknya itu di lautan. Lokasi terpencil di lautan itu dikenal dengan nama Point Nemo. Point Nemo diklaim sebagai wilayah laut yang letaknya sangat jauh dari daratan. Lokasinya terletak di tengah lautan Pasifik antara Chile dan Selandia Baru, yang jarak ke pulau terdekatnya itu sekitar 2.600 km. Itu jaraknya hampir dari Jakarta ke Banda Neira. Kalau kalian pengen ke sana, kalian bisa naik perahu dengan waktu tempuh sekitar 2 minggu. Pokoknya tempat ini terpencil banget, cocok buat dijadiin tempat peristirahatan terakhir para koruptor. Karena lokasinya yang sangat terpencil, nggak jarang banyak banget kisah-kisah misterius yang ada di Point Nemo. Mulai dari lokasinya yang deket banget sama lokasi koordinat kota Arleigh ya, kota tenggelam yang jadi tempat tinggal monster Cthulhu, monster terkenal dalam cerita H.P. Lovecraft, dan juga fenomena suara bawah laut misterius yang terekam di sekitar wilayah Point Nemo. Kali ini kita bakalan bahas Point Nemo, wilayah laut misterius yang katanya punya banyak misteri. Pada tanggal 18 April 1925, ada sebuah surat kabar Australia yang bernama Sydney Bulletin yang menuliskan berita tentang ditemukannya sebuah kapal berjenis steam yacht bernama Alert dari Selandia Baru yang terombang-ambing di lautan Samudra Pasifik. Sewaktu kapal ini ditemuin, penumpang di kapal itu cuma tersisa 2 orang aja. Yang satu masih hidup, tapi kondisi mentalnya sedikit terganggu. Satunya lagi udah meninggal. Waktu ditanya-tanya, penumpang kapal yang masih hidup ini cuma kebingungan. Dia juga megang sebuah patung batu yang bentuknya agak aneh. Setelah beberapa waktu kemudian, akhirnya penumpang yang selamat itu mulai menceritakan kisahnya. Dia bilang kalau namanya adalah Gustav Johansen dan dia berasal dari Norwegia. Awalnya si Gustav nih berlayar dari Auckland, New Zealand, Selandia Baru, barengan sama teman-temannya. Jumlahnya 11 orang. Mereka pengen berlayar ke Callao, sebuah kota di negara Peru. Jadi mereka berangkat dari Selandia Baru menuju Peru, melintasi Samudra Pasifik. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka dihantam badai dan kapal mereka kemudian terseret jauh keluar dari rute yang mereka tetapkan. Setelah kejadian dihantam badai itu, mereka ketemu sama kapal lain yang bernama Alert yang diceritain di awal tadi. Orang-orang di kapal Alert memperingatkan Gustav dan teman-temannya supaya mereka putar balik aja deh. Tapi hal ini nggak dilakuin sama Gustav. Gak lama kemudian kapal Alert mulai nembakin kapal Gustav dengan meriam.
Kapal yang Gustav pakai dari Selandia Baru ini tenggelam, tapi Gustav dan temannya berhasil nyebrang ke kapal Alert dan bunuh semua penghuni kapal itu. Gustav dan temannya berhasil ngambil alih kapal Alert, tapi mereka kehilangan 3 kru kapal. Jadi jumlah mereka yang awalnya 11 orang, sekarang cuma sisa 8 orang. Ke-8 orang ini kemudian lanjutin perjalanan mereka ke tujuan awal, pakai perahu Alert. Keesokan harinya, ke-8 orang ini kemudian nemuin sebuah pulau yang gak berpenghuni di sekitar Samudra Pasifik. Pulau kecil ini gak pernah ada di dalam peta manapun dan seharusnya gak ada pulau di sekitar wilayah itu. Makanya mereka heran, sekaligus penasaran sama keberadaan pulau ini. Gustav kemudian bilang kalau 6 orang kemudian turun ke pulau itu dan secara misterius mereka meninggal di sana. Gustav dan temennya mutusin buat pergi dari pulau itu. Dan mereka pun terdampar di lautan. Akhirnya mereka ditemuin sama kapal lain dan menceritakan hal ini. Waktu itu Gustav nggak jelasin apa-apa soal apa penyebab 6 orang itu meninggal di pulau. Tapi setelah Gustav meninggal, barulah ditemukan catatan yang dia tulis tentang pengalamannya itu. Di catatan itu, Gustav namain pulau misterius itu dengan sebutan Erlieh. Dan jadi tempat tinggal monster yang bernama Cthulhu. 6 orang itu ternyata nggak sengaja ngelepasin monster Cthulhu yang kemudian jadi alasan kenapa mereka meninggal. Gustav dan temennya juga sempat diburu sama monster itu, tapi mereka akhirnya berhasil kabur. Cerita yang barusan kalian dengar itu adalah cerita pendek yang ditulis H.P. Lovecraft dengan judul The Call of Cthulhu. Sebagian dari kalian pasti udah kenal H.P. Lovecraft kan? Udah pernah aku bahas juga beberapa di channel aku, terutama yang Call of Cthulhu ini. H.P. Lovecraft adalah seorang penulis dari Amerika yang sering banget nulis kisah-kisah horor fantasi yang bisa dibilang agak unik. Dalam ceritanya dia nulisin beberapa monster-monster seram. Selain dari Cthulhu, kalian cek aja video-video aku yang lama yang ngebahas H.P. Lovecraft, ada di playlist. Lanjut. Jadi cerita The Call of Cthulhu ini diterbitin majalah Weird Tales tahun 1928. Alasan kenapa tadi kita bacain cerita itu adalah karena 64 tahun kemudian koordinat lokasi kota Erlieh dalam cerita itu deket banget sama lokasinya Point Nemo yang sekarang dikenal sebagai salah satu lokasi terpencil di muka bumi. Dan walaupun cerita H.P. Lovecraft tadi itu fiksi, tapi kesamaan lokasi Erlieh dengan Point Nemo bikin orang bertanya-tanya, apakah lokasi Point Nemo banyak dihuni makhluk-makhluk aneh yang kemudian jadi inspirasi kisah Cthulhu? Soalnya kalau dipikir-pikir, wilayah yang terpencil biasanya keadaan alamnya masih terjaga. Dan kalau masih terjaga, biasanya penghuni atau hewan-hewan di daerah itu ukurannya ada yang besar. Contohnya kayak hutan di pedalaman Kalimantan. Kalian pasti sering banget lihat video ular besar panjang yang tinggal dan nempel di pohon-pohon gede di Kalimantan kan? Itu bisa terjadi karena kondisi alam yang mendukung dan banyak sumber makanan dan juga nggak ada keberadaan manusia yang cenderung ngerusak alam. Soalnya kalau hewan-hewan ini ketemu sama manusia, pasti pilihannya cuma 2, dibunuh atau membunuh. Jadi hewan-hewan yang hidup di wilayah yang sangat terpencil, pasti mereka bisa hidup sampai ukuran yang sangat besar. Kalau dari genetiknya emang mendukung. Ini hampir sama Point Nemo. Lokasi Point Nemo yang sangat terpencil dari daratan manapun bikin orang berspekulasi kalau di wilayah itu mungkin aja hidup makhluk-makhluk yang aneh dan berukuran besar. Tapi balik lagi itu cuma teori. Kalau bicara soal kawasan Point Nemo, sebenarnya kawasan ini tuh baru diciptakan sekitar tahun 1992. Kenapa pakai kata diciptakan? Soalnya lokasi Point Nemo itu cuma ada di dalam peta. Gak ada lokasi pasti kayak pulau atau batu-batuan yang nandain kalau itu lokasinya Point Nemo. Jadi kalau kalian pengen ke sana, pastikan kalian bawa peta dan masukin koordinatnya, yaitu ini. Dan setelah sampai di sana pun, kalian cuma ngelihat hamparan lautan luas dan dalam. Nah, lokasi Point Nemo pertama kali ditetapkan dan ditemukan oleh Hrvoje Lukatela, seorang insinyur survei berkebangsaan Kroasia, Kanada, tahun 1992. Lukatela sendiri belum pernah secara langsung ke Point Nemo. Dia cuma ngitung keberadaan lokasi Point Nemo di komputernya. Jadi waktu itu ceritanya dia tuh penasaran di mana lokasi laut paling terpencil di dunia. Akhirnya dia pun ngitung jarak terjauh lautan dari setiap garis pantai di peta milik Badan Peta Pertahanan Amerika. Setelah dihitung-hitung, akhirnya dia pun nemuin sebuah titik lokasi di lautan. Jaraknya sangat terpencil, susah dijangkau dari lokasi manapun di bumi. Dia pun namain lokasi ini sebagai Point Nemo.
Nama Nemo diambil bukan karena dia nonton Finding Nemo ya, tapi Nemo terinspirasi dari nama Captain Nemo, seorang tokoh dalam novel 20,000 Leagues Under the Seas versi Inggris, karya Jules Verne, penulis asal Prancis. Hervoy Lucatella suka banget sama cerita dalam novel itu waktu dia masih kecil, dan secara kebetulan dalam bahasa Latin Nemo itu artinya no man atau nggak ada manusia. Namanya cocok buat gambarin lokasinya. Makanya lokasi yang ditemuin di selatan Samudra Pasifik itu dia namain Point Nemo. Tadi kan disebutin ya kalau lokasinya terpencil, bikin wilayah Point Nemo tuh dianggap sebagai tempat tinggal makhluk bawah laut yang misterius. Tapi kayaknya anggapan ini bisa sedikit dipatahin sama beberapa penelitian. Jadi lokasi Point Nemo itu berada di pusaran Pasifik Selatan atau South Pacific Gyre, yang menurut para ahli hampir sama kayak gurun pasir tapi di lautan. Maksudnya gurun, itu wilayah Point Nemo dianggap sebagai wilayah yang sangat panas dan cuma sedikit memiliki organisme hidup kayak mikroba dan semacamnya. Di tahun 2016 kemarin, peneliti dari Badan Max Planck Institute for Marine Microbiology lakuin penelitian di wilayah pusaran Pasifik Selatan, termasuk wilayah Point Nemo. Hasilnya di daerah itu ditemuin dikit banget mikroba, jauh lebih sedikit dari wilayah lautan lain yang ada di bumi. Sedikitnya mikroba yang ditemuin diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya karena wilayah Point Nemo merupakan wilayah di mana 5 arus laut paling kenceng ketemu di lokasi itu. Selain itu jaraknya yang jauh dari daratan bikin nutrisi atau sumber makanan buat hewan laut itu nggak bisa sampai ke lokasi Point Nemo. Jadi singkatnya, wilayah Point Nemo gersang, nggak cukup buat mendukung kehidupan ikan-ikan atau makhluk laut yang lain. Tapi sampai sekarang belum ada lagi penelitian lebih lanjut soal wilayah Point Nemo. Jadi kita nggak bisa pastiin apakah Point Nemo ada kehidupan atau enggak. Selain anggapan kalau di Point Nemo ada makhluk misterius, sekitar tahun 97 muncul sebuah suara misterius yang berasal dari dalam laut, gak jauh dari lokasinya Point Nemo. Suara misterius ini dikenal dengan sebutan The Bloop. Coba deh kalian dengerin suaranya. Jadi di tahun 97, sekelompok peneliti masang hydrophones, yaitu semacam mikrofon bawah laut yang tersebar di jarak lebih dari 3.000 km lautan Pasifik. Hydrophones itu nangkep suara misterius yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Suara itu bahkan lebih besar, lebih nyaring daripada suara paus biru, yang merupakan hewan terbesar di dunia. Karena nggak ada yang tahu itu suara apa, akhirnya muncul banyak teori soal itu. Ada yang bilang kalau itu suara bom hasil eksperimen pemerintah. Ada yang bilang kalau itu suara makhluk besar bawah laut. Ada yang bilang kalau itu suara kraken. Ada juga yang bilang itu hewan besar yang hidup di laut dalam. Bertahun-tahun kemudian, akhirnya misteri tentang suara The Bloop menemui titik terang. Tahun 2005, peneliti dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Amerika ngelakuin penelitian di dekat lokasi pertama kali suara The Bloop muncul. Hasilnya ternyata suara bloop itu adalah suara patahan gunung es yang ada di Antartika. Jadi udah dipastiin ya, kalau suara The Bloop bukan dari suara hewan bawah laut, tapi dari suara patahan gunung es di Antartika. Jadi pada akhirnya nggak ada yang misterius soal Point Nemo ini. Point Nemo adalah wilayah yang terpencil dari daratan manapun dan nggak ada apa-apa di sana kecuali sampah mikroplastik. Bahkan ikan-ikan juga pasti menghindari wilayah ini karena sumber makanan di wilayah Point Nemo itu sangat kurang. Tapi wilayah ini katanya punya air laut yang sangat jernih, cocok banget buat tujuan wisata. Bahkan di bulan Maret kemarin, udah ada orang yang nyobain berenang di Point Nemo. Namanya Chris Brown, seorang penjelajah asal Inggris yang tiba di Point Nemo tanggal 20 Maret 2024. Chris Brown ini emang terkenal karena sering ngunjungin tempat-tempat yang terpencil. Dan ngunjungin Point Nemo itu salah satu ambisinya. Jadi waktu itu dia numpang di kapal Hans Explorer yang biasanya bawa turis-turis ke Antartika. Soalnya nggak ada jalur kapal biasa yang rutenya melintasi wilayah Point Nemo.
Chris Brown kemudian jadi orang yang pertama kali berenang di wilayah Point Nemo. Nah, mungkin di antara dari kalian ada yang minat nih jadi orang pertama di Indonesia yang berenang di Point Nemo. Boleh banget kita bantu dengan doa. Tapi kalian harus hati-hati kalau berenang di wilayah Point Nemo. Soalnya wilayah ini katanya udah jadi semacam tempat pembuangan satelit-satelit luar angkasa yang udah nggak dipakai di atmosfer bumi. Dari tahun 1971 sampai 2019 udah ada sekitar 263 barang satelit atau roket luar angkasa yang dibuang di lokasi ini. Kan gak lucu juga kalau kalian lagi berenang tiba-tiba satelit segede mobil truk hantam kalian dari atas langit. Bukan kejatuhan durian runtuh, kejatuhan satelit runtuh. Terus gak ada yang bisa bantu karena kalian di tengah-tengah antah berantah. Oke deh, sekian dulu konspirasi tentang Point Nemo yang ternyata ujung-ujungnya gak ada apa-apa. Cuman ya manusia berkonspirasi karena hal-hal yang membuat mereka penasaran, karena ketidaktahuan akan sesuatu akhirnya muncul asumsi-asumsi liar yang aneh-aneh. Gak apa-apa, gak masalah. Siapa tahu juga bener, toh kita belum pernah ke sana. Mungkin setahun dari aku bikin video ini udah ada kali ya yang ke Point Nemo. Boleh dong share pengalaman kalian di sini. Dan kalau misalnya seperti biasa ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Sewaktu kapal ini ditemuin, penumpang di kapal itu cuma tersiksa 2 orang aja. Tersiksa nggak tuh? Dalam ceritanya dia nulisin beberapa monster-monster serem yang udah pernah. Dalam ceritanya atau South Pacific. Apa ya bacanya ya? One eternity later. Gyre. Bener. Selain anggapan kalau di